Oke, perkenalkan, nama saya Ali, saya Talent Acquisition Manager di Bobobox. Saat ini saya menghandle 4 orang tim member, dan tim Talent Acquisition kami sekarang menghandle tidak hanya hiring di karyawan-karyawan pusat atau headquarter, tapi juga di karyawan cabang atau branch. Oke, jadi Bobobox sendiri itu startup yang udah berdiri dari 2018. Kita bergeraknya di bidang property technology sih sebetulnya, walaupun orang-orang familiar sama kita di perusahaan hospitality ya. Jadi Bobobox itu kita disebutnya sleeping lifestyle company. Kita saat ini punya 2 jenis produk. Satu produk hotel kapsul atau kita sebutnya Bobopod, yang kedua smart cabin atau kita sebutnya Bobo Cabin. Terus sekarang kita ada di 25 lebih lokasi seluruh Indonesia, dan kurang lebih Bobobox sudah berdiri di sekitar 5 tahun. Nah, jadi kalau di Bobobox sendiri proses rekrutmennya itu kan kita ada 6 tahap. Tahap yang pertama itu CV screening, kemudian yang kedua ada tahap interview dengan tim talent acquisition, yang ketiga ada tahap interview dengan user atau hiring managers, yang keempat itu paralel bersamaan ada proses technical test, kemudian juga assessment, dan kemudian juga background checking. Assessment yang dimaksud itu adalah assessment terkait dengan psychometric screening biasanya, terkait dengan personal traits, kemudian juga kecenderungan mereka bekerja seperti apa, motivasi mereka, dan lain-lain. Biasanya dilakukan secara online. Setelah itu, dari tahap keempat tadi, kalau misalnya oke semua, kita ada final interview sebelum sampai tahap terakhir yaitu offering. Kita pengen meningkatkan akurasinya ya. Kadang-kadang kan orang-orang yang kita hire itu kita hanya tahu sebatas dari sisi interviewnya seperti apa, bagus atau tidak, kompetensinya secara teknikal oke atau enggak, cara komunikasinya oke atau enggak. Nah, tapi terkadang kita masih membutuhkan validasi lebih nih, misalnya soal motivasinya, inisiatifnya, ketahanan bekerja dalam tekanan, atau misalnya dalam cukup singkat, mereka bisa keep up atau enggak dengan kecepatannya. Sampai mungkin yang terbaru gitu, biasanya untuk posisi-posisi di leadership kita juga pengen assess nih, apakah dorongan orang ini untuk memimpin orang lain atau untuk bertanggung jawab atas orang lain itu tinggi atau tidak. Nah, biasanya aspek-aspek tersebut jadi tantangan untuk kita validasi kalau misalnya hanya dengan interview dan technical test terkadang tidak bisa di-capture dengan baik gitu. Oke, jadi kita melihat tren nih, biasanya teman-teman yang kita hire di headquarter kita atau yang di karyawan pusat gitu ya, mereka kalau misalnya diberikan assessment dengan tingkat kompleksitas yang rumit, maksudnya pertanyaannya banyak, terus pertanyaan-pertanyaannya cukup bikin mereka harus berpikir gitu ya, waktunya juga yang dikerjakan cukup lama, biasanya mereka lebih willing tuh untuk mengerjakan hal-hal tersebut, tapi bukan di awal proses rekrutmen. Biasanya mereka lebih willing untuk investasi mengerjakan assessment seperti itu dalam waktu 2-3 jam, mereka biasanya lebih willing ketika di tahap-tahap akhir. Makanya tadi dibilang di Bobobox, assessment-nya biasanya setelah interview justru gitu. Nah, sama halnya juga dengan di teman-teman di karyawan cabang, untuk posisi-posisi yang akhir di cabang itu sama tantangannya, orang akan lebih willing untuk mengerjakan ketika assessment ini ditaruh di tahap akhir. Selain itu, kalau untuk yang di cabang lebih unik, karena kadang-kadang mereka kita hire kan di area-area yang cukup terpencil ya, kadang mereka keterbatasan nih sama teknologi, atau misalnya mereka keterbatasan sama akses internet. Kadang itu suka jadi tantangan juga sih kita melaksanakan assessment gitu. Jadi perlu assessment yang tidak hanya mudah, tapi juga bisa dikerjakan secara cepat, dan selain itu juga cukup memudahkan kandidat nih untuk mengakses, tidak perlu misalnya ribet mereka ngerjain secara offline dan lain-lain, bisa dikerjakan secara online gitu sih. Sejujurnya Vexer ini tuh sudah sempat dihubungi sebelum saya masuk Bobobox, jadi sebetulnya sudah menjadi salah satu konsiderasi atau opsi ya sama teman-teman yang sebelum saya gitu ada di Bobobox. Tapi memang karena kebutuhan waktu itu, dan Vexer dianggap sebagai salah satu nih, waktu itu kita pikir Vexer ini sebagai salah satu sebagai salah satu provider yang dirasa kayaknya bisa membantu kita. Akhirnya dihubungi kembali sama tim Bobobox, dan akhirnya kita coba trial menggunakan Vexter, dan kebetulan pertama kali orang yang dicoba untuk mengikuti Vexter ini itu saya sendiri gitu. Jadi dari hasil saya sendiri menggunakan, ternyata Vexter tuh cukup
mudah ya dikerjakannya, hanya bisa pakai laptop gitu, kemudian juga online, perlu ribet-ribet datang offline ke kantor Bobobox. Waktu itu saya coba kerjain, waktunya juga cukup singkat, 2-3 jam aja maksimal. Saya udah bisa dapat nih hasil assessment yang komprehensif gitu. Akhirnya dengan pertimbangan-pertimbangan tadi mudah digunakan, kemudian juga bisa online, kemudian juga ada pengawasannya ke si kandidat gitu ya. Hasilnya pun reportnya komprehensif, akhirnya itu jadi pertimbangan-pertimbangan yang kita gunakan untuk memilih Fexter dibanding provider lainnya. Nah, mungkin saya mau sedikit cerita aja nih, biasanya kita pakai alat ukur apa sih dari Fexter gitu ya, yang sering kita gunakan. Untuk kognitif kita biasanya pakai F-Chat-Short gitu. Kemudian juga Increase untuk critical thinking itu biasanya kita gunakan untuk posisi-posisi tertentu di leadership. Kemudian kita biasanya pakai Desirability Scale, itu juga umum kita gunakan untuk semuanya. FTPI, Personality Inventory, untuk di karyawan-karyawan pusat itu mengenal lebih dalam soal personality traits mereka. Kalau untuk di karyawan cabang kita menggunakan Big Five, konsiderasinya karena soal yang dikerjakan jauh lebih sedikit dan mereka juga biasanya lebih willing untuk mengerjakan jumlah soal yang sedikit tapi sama-sama kurang lebih soal personality traits. Dan terakhir nggak lupa kita selalu menggunakan EAST untuk ukur endurance dan speed, itu di semua level dan juga semua kandidat gitu ya, untuk semua posisi. Jadi optimisasinya tadi kita untuk bisa memenuhi kebutuhan kita lebih variatif tadi gitu ya, lebih mudah gitu sih kurang. Tadi kan saya sempat mention kalau kita itu lagi-lagi hiringnya ya ada yang pusat ya, tapi yang di cabang juga gitu. Makanya terkadang konsiderasinya kebutuhan kita itu seperti apa itu variatif banget gitu. Bahkan baru-baru ini kita buka operation center, kita harus hiring operator juga sehingga kan kebutuhannya lebih variatif. Nah dari sana Fexter bisa ngebantu kita nih, karena selain alat ukurnya bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan yang kita mau, Fexter juga menyediakan kemudahan-kemudahan kayak tadi, bisa dilakukan secara online, kemudian sudah ada pengawasannya, hasilnya pun atau reportnya pun komprehensif. Saya bisa secara pede nih bilang Fexter tuh selama ini udah bantu kita 9 dari 10. Satunya lagi karena nggak ada yang sempurna, dan saya rasa juga dari Fexter masih bisa bantu kita nih, misalnya ada kebutuhan-kebutuhan ke depannya apabila misalnya Bobobox sudah mulai cari kandidat di luar Indonesia, barangkali ada yang full English-nya, atau misalnya nanti justru Fexter bisa nge-provide kita alat ukur yang lebih relevan dengan konteks culture tertentu, boleh juga nih kita open to discuss. Maka tadi saya bilang ada 1 bintang lagi yang belum, karena kita masih merasa Fexter bisa bantu kita lebih untuk kebutuhan kita.